Jadilah ahli ibadah sebelum menjadi pemimpin. Pak Kiai berkisah, di pagi hari suasana masih jernih, tidak diperhatikan oleh hiruk-pikuk zaman, dan ruh lagi lembut. Aku duduk di hadapan seorang syekh sepuh dan dipenuhi uban yang telah menapaki tahapan-tahapan usia dan melangkah menuju akhirat. Raut mukanya memancarkan kesalihan, ketakwaan, dan hubungan batin dengan Tuhannya. Meski ia tidak dikenal di tengah masyarakat dan tidak banyak disebut oleh manusia. Setelah aku bicara padanya, ia bertanya, "Apa nama organisasimu?" Aku menjawab, "Kami bukan organisasi, tetapi persaudaraan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kami berhimpun atas dasar akidah dan fiqrah yang kami upayakan terwujud dalam diri kami. Lalu kami berupaya meyakinkan masyarakat dengannya. Fiqrah kami hanyalah memahami Islam, mengamalkannya, dan mengajak manusia padanya." Ia berkomentar, "Bagus, siapa yang mengajar di kantor kalian?" Aku menjawab, "Terkadang aku berbincang dengan saudara-saudaraku dalam banyak kesempatan." Ia diam sejenak, kemudian memandangiku dan bertanya, "Apakah kamu sholat malam?" Aku menjawab, "Apa jawaban yang Anda tunggu dari pertanyaan tersebut? Jiwa-jiwa kami di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Ia menghendaki, akan membangunkannya, dan apabila Ia menghendaki, akan menahannya." Ia berkata, "Maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sesungguhnya manusia itu banyak berdebat." Wahai saudaraku, sesungguhnya pembinaan ruh, penyucian jiwa, dan pengendalian hati tidak akan hadir hanya dengan lafal-lafal yang diulang-ulang, kaidah-kaidah yang dipelajari, dan teori-teori yang disampaikan. Jika hal itu memberi manfaat pada akal dan keilmuan, maka ia jauh dari rasa, keruhanian, dan akhlak. Sesungguhnya, yang pertama-tama dibutuhkan oleh berbagai organisasi adalah ruh dan akhlak anggotanya. Mereka yang berupaya memperbaiki akhlak melalui kitab saja adalah tertipu dan menipu. Apabila itu jalan kalian, maka sangat lemah untuk mencapai apa yang kalian inginkan. Wahai saudaraku, untuk mencapai kesolehan jiwa yang kamu inginkan, hanya ada satu jalan, yaitu teladan baik yang tersambung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diambil dari curahan karunia-Nya. Dan keteladanan ini hanya didapatkan dari berpayah-payah di malam hari, akrab dengan qiyamul lail, dan munajat di kegelapan. Tidakkah kamu membaca dan mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwabu qila." Hai orang-orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Wahai saudaraku, yang tidak memiliki sesuatu tidak akan dapat memberikan sesuatu itu. Bagaimana mungkin hati yang terputus hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membimbing manusia kepadanya? Dari mana pedagang yang tidak mempunyai modal mendapatkan keuntungan? Bagaimana mungkin guru yang tidak mengetahui kurikulumnya dapat mengajar orang lain? Bagaimana mungkin orang yang lemah mengendalikan dirinya dapat mengendalikan orang lain? Apabila kamu mampu membawa orang-orang yang telah berjanji setia padamu
untuk mengamalkan hablum minallah, maka ia merupakan kesuksesan hakiki. Sahabat Muhammad SAW adalah para rahib di malam hari dan para penunggang kuda di siang hari. Apakah kamu melihat ada pemisahan antara keduanya? Wahai saudaraku, berupayalah sekuat kemampuanmu untuk menimba dari perbendaharaan malam yang dapat kamu bagikan pada saudara-saudaramu di siang hari. Setelah mengucapkan pesan-pesan itu, ia berpamitan, berdiri dengan bertumpu pada tongkatnya, hingga ia menghilang dari kerumunan manusia. Sedang aku terus berupaya menghayati ucapan-ucapannya dengan hati yang terjaga, hingga ia benar-benar lenyap dari pandanganku. Pak Kiai berkata, "Wahai saudara-saudaraku, mungkin kalian heran atas peristiwa apa adanya yang aku nukil di surat kabar pekanan ini. Karena yang kalian tunggu-tunggu adalah pembahasan mengenai urusan yang sedang mengguncang dunia dan harus dihadapi oleh umat Islam secara keseluruhan. Kalian ingin agar aku menjelaskan sikap kita mengenai hal tersebut dan apa yang harus kita lakukan dan hal-hal sejenisnya yang menjadi konsen organisasi. Dengarkanlah, wahai saudara-saudaraku. Sesungguhnya kalian ingin meraih tujuan agung, maka sadarilah dengan penuh kesadaran bahwa kalian berada dalam satu barisan, sedangkan di seberang sana ada barisan lain. Kalian menginginkan Islam yang mendominasi, ruhani jernih yang menyelimuti, akhlak yang meluberkan berbagai kebaikan, hati yang berdetak dengan kasih sayang, dan keselamatan yang menaungi seluruh dunia dengan dua sayapnya. Sementara yang lain menginginkan materi yang mendominasi, kesenangan yang melimpah, permusuhan abadi yang menelan korban orang-orang lemah demi kenikmatan orang-orang kuat, dan kekuatan yang selalu mencekik leher kelemahan. Padahal kuat dan lemah akan selalu ada dalam kehidupan. Oleh karena itu, kemanusiaan yang seperti itu tidak akan pernah mengenal makna keadilan dan tidak akan mereguk makna kasih sayang. Itulah yang diinginkan barisan lain dan berbeda yang kalian inginkan. Maka kalian berada di satu posisi dan mereka berada di posisi lain. Mereka menutupi diri dengan dusta, berinteraksi dengan tipu daya dan kepura-puraan, serta lari dari hakikat kebenaran. Sedangkan kalian tidak menghendaki itu semua, karena jiwa dan amal kalian yakin selalu diawasi oleh Zat yang maha mengetahui dan maha teliti. Perbedaan kalian dan mereka sangat jelas, hanya jika kalian jujur dalam cita-cita dan harapan. Akan tetapi, jumlah kalian masih sedikit dan tertindas pula di muka bumi, miskin harta, serta terlucuti dari perlengkapan kekuatan. Maka tiada senjata untuk kalian kecuali hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon bantuan darinya dan keimanan mendalam kepadanya. Apabila hal ini terjamin pada diri kalian, maka segalanya akan terjamin untuk kalian. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Seharusnya kalian menjadi seperti itu dan tidak perlu bertanya bagaimana, karena jalan sangatlah jelas. Jadilah ahli ibadah sebelum menjadi pemimpin, maka ibadah akan mengantar kalian pada kepemimpinan paling utama. Jangan sampai terbalik sebagaimana yang dilakukan oleh mereka. Mereka merebut kepemimpinan sebelum terjamin kualitas ibadahnya, maka mereka terkalahkan atau sampai pada kepemimpinan namun ibadahnya terguncang. Tanamkanlah pada jiwa kalian hadis qudsi berikut: siapa memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang terhadapnya. Hambaku tidaklah mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Hambaku senantiasa mendekatkan kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, maka aku akan menjadi telinganya yang digunakannya untuk mendengar. Aku akan menjadi matanya yang digunakannya untuk melihat.
aku akan menjadi tangannya yang digunakannya untuk bertindak. Aku akan menjadi kakinya yang digunakannya untuk berjalan. Apabila dia minta sesuatu kepadaku, aku pasti memberi atas permintaannya. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti hadir melindunginya. Aku tidak pernah ragu-ragu terhadap sesuatu yang aku kerjakan, seperti keraguan-raguanku tentang pencabutan nyawa orang mukmin. Ia benci kematian dan aku tidak suka menyusahkannya. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Jadilah ahli ibadah. Tenangkanlah hati dan sabar